Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita akan sedikit merenungkan tentang masalah rambu-rambu. Nats kita hari ini kita akan ambil dari Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ke-14. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hadikan. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memperburuk diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Demikianlah firman Tuhan. Tentang rambu-rambu ini, mungkin kita paling akrab adalah saat kita berkendara. Nah, kita mau sedikit berpikir nih, sebenarnya ada berbagai macam tipe orang saat berkendara. Satu, ada orang yang berkendara itu merasa memiliki jalan itu sendiri. Jadi dia boleh tikung kanan, tikung kiri, ganti jalur tanpa menyalakan lampu penanda. Seakan-akan orang lain harus mengikuti jalannya, mengikuti dirinya sendiri. Ada orang lain yang sedang belajar namun di jalan raya sehingga cukup membahayakan orang lain. Atau bahkan ada orang yang begitu berhati-hati sampai-sampai dia jalan dan akhirnya mengganggu orang lain pula. Dan juga, ataukah kita bisa tertib dan menahan emosi di jalan raya? Bagaimana dengan kita selama kita di jalan raya? Mungkin banyak hal yang harus kita perhatikan. Namun itu semua terangkum dalam satu kalimat, rambu-rambu. Nah, bagaimana dengan tipe berkendara Anda? Dan bagaimana pula tipe berkendara Anda dalam kehidupan ini? Kita melihat seperti Pak Polisi yang sudah memberikan rambu-rambu di jalan raya, semuanya untuk kepentingan kita. Tuhan pun sudah memberikan banyak rambu-rambu di dalam kehidupan ini, yang mana itu demi kepentingan kita sendiri dan melindungi kita. Namun seringkali kita merasa itu menjadi suatu yang membatasi langkah-langkah kita. Seakan-akan Tuhan menetapkan suatu batasan-batasan di mana kita akhirnya tidak bisa bebas bergerak. Tapi apakah itu? Apa itu sebenarnya kebebasan? Dan bagaimana kita merasakan kebebasan itu? Dan jangan lupa, saat kita merasakan sebuah kebebasan, kita tidak boleh pura merenggut kebebasan orang lain. Oleh karena itu, rambu-rambu itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan kapankah kita bisa merasa nyaman dan kita bisa merasa puas dengan kita mematuhi rambu-rambu? Saat kita memiliki suatu hikmat. Nah, hikmat itu apa? Kalau dari kata atau dari bahasa Indonesianya, hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, dan situasi yang menghasilkan kemampuan orang untuk menerapkan persepsi
penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi hikmat itu adalah suatu kemampuan kita untuk menilai keadaan dan bagaimana kita merespon dari keadaan tersebut. Oleh karena itu orang yang berhikmat pasti dapat merespon rambu-rambu dengan baik dan mereka merasakan bahwa itu adalah suatu hal yang harus dipatuhi, namun itu memberikan suatu rasa yang nyaman. Nah, di Alkitab sendiri banyak sekali kita membaca tentang rambu-rambu tersebut. Dan saya seringkali dan suka membaca tentang hikmat tersebut adalah dari kitab Amsal. Karena banyak sekali kata-kata didirikan di sana. Dan dari kitab Amsal yang kita telah baca tadi, ada beberapa hal yang mendorong kita untuk mencari hikmat agar kita dapat mengikuti dari rambu-rambu kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Di dalam Amsal 13 ayat 1-14 kita akan menemukan beberapa rambu. Yang pertama, pada ayat 1. Janganlah mengabaikan didikan dan hardikan. Jadi seringkali kita kadang-kadang saat orang ada memberikan masukan, saat seseorang memberikan suatu kritikan kepada kita, acap kali kita merasa panas hati. Kita merasa, wah, kenapa orang itu menegur saya seperti ini? Tapi coba kita berubah menjadi suatu memiliki hikmat sendiri. Dan akhirnya kita bisa menerima kritikan itu sebagai didikan atau hardikan yang akan membentuk diri kita. Yang kedua, ayat 13. Jagalah mulutmu. Sebaliknya, kalau kita tadi merespon bagaimana kita menerima sebuah masukan, sebuah kritikan, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga mulut kita. Bagaimana kita saat kita melihat saudara-saudari kita mungkin sedang melakukan kesalahan, mereka jatuh dalam suatu kejatuhan, bagaimana kita menyampaikan hal itu? Bagaimana kita menyampaikan suatu kritik yang baik? Itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk kita tetap menjaga mulut kita agar kita menyampaikan dengan hal yang baik. Dan juga mulut kita harus tetap mengutarakan hal-hal yang baik, memberikan hal-hal yang positif untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang sering perlu menjadi perhatian kita juga adalah dalam ayat 7, berhati-hatilah dalam mengejar harta. Mungkin dalam kehidupan kita tidak bisa tutup mata bahwa uang, harta itu kita butuhkan untuk kehidupan kita. Namun bukan berarti kita hidup semata-mata hanya untuk harta. Tapi biarlah harta tersebut adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mempermuliakan Allah dan sebuah alat di mana kita bisa menjalani untuk hidup ini. Jangan sampai kita malah menjadi hidup yang terus mengejar harta tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Kemudian ayat 11 mengatakan, jauhilah ketidakjujuran. Dari hal yang kecil sampai kebohongan besar, sebaiknya kita perhatikan di sana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan mudah mengucapkan kebohongan dan bahkan mungkin sampai kita tidak pernah merasakan suatu hal yang mengganjal saat kita mengutarakan kebohongan. Kita harus hati-hati karena kita harus terus merasa sensitif. Kita harus terus dapat mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita yang mengatakan kebohongan itu tidak benar. Jadi kita tetap terus harus melatih diri kita untuk membaca dan mendengar dari suara Roh Kudus untuk mengatakan stop kita untuk berbohong. Dan ayat ke-13 mengatakan jangan meremehkan firman Allah. Biarlah firman Allah itu tetap ada dan hidup dalam diri kita dan itu menjadi panduan langkah demi langkah kita untuk menjalani hidup ini. Dan yang terakhir, firman Allah adalah sumber kehidupan, sehingga kita terhindar dari jerat-jerat maut. Dan jerat-jerat maut yang di sini tidak serta-merta akan kita hadapi saat penghakiman hari-hari terakhir, tapi juga saat-saat kita menjalani kehidupan. Jerat-jerat maut mungkin dari hal kecil, mungkin jeratan rasa bersalah, jeratan rasa penyesalan saat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita menjalani segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan firman Allah, sehingga kita melangkah
hari demi hari, langkah kita terasa ringan, terasa enjoy dalam kehidupan ini karena kita tahu bahwa kita selalu ada di dalam Allah. Kita selalu jalan di dalam hal-hal yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Jadi langkah-langkah kita akan terasa ringan dan kita tahu Allah tetap memandang kita sambil tersenyum. Kita telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, agar kita selamat dan dapat berjalan dengan santai dan menikmati hidup ini, marilah kita terus berjalan dengan mematuhi rambu-rambu dari Allah. Selamat menikmati hidup dengan hikmat, selamat menikmati hidup yang menyenangkan karena kita terus berjalan di dalam rambu-rambu Allah kita. Tujuan dari peringatan Allah adalah melindungi kita, bukan untuk membatasi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.